Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, terima kasih sudah mau menonton Wibus Center. Kali ini saya akan melanjutkan Pak Sejun terisekai menjadi petani di Dungeon Tower, yang mana ia kedatangan tamu baru. Siapa tamunya? Dan oke, langsung aja lah kita langsung ke alur ceritanya. Capcus. Kemudian Sim berpindah di kantor manajer tower. Di situ ada Airen yang sedang mandi. Ia mandi sambil makan sup combo combat. Rasanya menyenangkan sekali. Berendam di bak mandi sambil makan sup combo combat. Menyegarkan bos. Airen sampai kesemsem dengan apa yang Sejun buat ini. Sungguh rasa unik yang luar biasa menyegarkan. Seolah-olah tubuhnya mengalir energi kuat yang meningkatkan pertumbuhan tubuhnya. Tapi sepertinya memang demikian ya, tubuh Airen sekarang menjadi lebih besar, sayapnya sudah berubah menjadi lebih tinggi dan lebih lebar. Wah, bak mandi ini malah terasa kecil bagi Airen. Ia jadi capek sendiri ya, harus bolak-balik ganti ruangan. Ia harus mendesain ulang semua ruangan yang ada di menara Dungeon Tower ini. Soalnya tubuhnya sekarang jadi lebih besar lagi. Waduh, malah merepotkan ini dah. Tapi bertumbuh menjadi besar adalah sesuatu yang diinginkan oleh para naga. Soalnya jika tubuhnya sudah mencapai titik dewasa, itu artinya Airen bisa menggunakan skill Metamorph. Itu skill yang bisa merubah tubuh naga menjadi tubuh manusia. Wadidaw, kayak apa ya tubuh manusianya si Airen? Airen jadi malu-malu kucing memikirkannya, apalagi kalau bisa ketemu Sejun. Walah dah, bisa-bisa jantungnya malah jadi meledak. Wadidaw. Karena keinget Sejun, Airen pun memperhatikan CCTV-nya yang ada di kristal mana. Ia penasaran dengan Sejun, sedang apa ya Pak Sejun sekarang? Airen pun beranjak dari bak mandinya, akan tetapi ketika sedang berjalan, aliran mananya terhambat. Waduh, Airen jadi kesakitan itu dah. Airen pun terjatuh, tubuhnya langsung lemas, seperti kehilangan energi. Waduh dah, gaswat. Kenapa ini Airen? Airen malah terhambat aliran mananya. Waduh, gaswat ini dah. Airen pun menjerit kesakitan karena jantung mananya berdetak dengan kencang. Tapi aliran mananya tidak mau mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini berbahaya, bos. Ini seperti serangan jantung yang menghambat pembuluh darah di jantung. Waduh dah, gaswat. Mana si Airen sendirian lagi? Lah, nggak ada yang nolong ini. Airen pun berusaha untuk meraih kristal mananya. Ia mau meminta tolong kepada Pak Sejun, tapi tenaganya terkuras habis. Ia tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya. Rasanya sakit sekali kalau terus bertahan. Waduh, bakal KO ini dah. Airen pun pingsan sambil mengatakan, "Tolong aku Pak Sejun." Dan boom, pingsan dah Airen. Waduh dah, gaswat ini. Bisa KO ini si Airen. Walah. Gawat bener. Tapi kristal mana telah merekam permintaan Airen, jadi kristal mana langsung memberikan notifikasi kepada Sejun. Sistem darurat manajer menara meminta bantuan dari yang terakhir dihubungi oleh manajer menara, yaitu petani Pak Sejun. Kemudian kita kembali ke pertanian Sejun. Saat ini Ratu Lebah sedang membuat jeli madu. Proses pembuatannya harus langsung dari serbuk sari yang dikumpulkan oleh para lebah pekerja. Mereka semua bergotong royong mengambil serbuk sari dari bunga tomat cherry, dan setelah terkumpul, Ratu Lebah membuat jeli madu dengan skillnya itu ya. Dan yang sudah jadi langsung disimpan dah oleh para lebah pekerja. Ratu Lebah generasi kedua juga bisa membuat jeli madu. Ia sangat senang karena ini pertama kalinya ia membuat sesuatu yang spesial. Sejun coba memperhatikan para ratu lebah membuat jeli madu. Mereka sekarang ada banyak sekali, sampai-sampai semua tomat cherry yang ada di dalam goa tertutupi oleh ribuan lebah pekerja. Gile. Kemudian Sejun membaca informasi dari jeli madu. Jeli madu ini dapat meningkatkan skill pemakannya dan juga dapat memberikan peningkatan mana secara permanen.
Tapi jeli madu ini hanya bisa dibuat oleh satu jenis bunga, tidak bisa dicampur-campur. Jadinya kualitasnya menyesuaikan dengan bunga yang diambil. Sejun merasa ini luar biasa, terutama dalam peningkatan skill. Ini seperti membuat tembikar tanpa perlu latihan sebelumnya. Tahu-tahu udah ahli. Wah, 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 mantap dah. Tapi Sejun perlu hati-hati dengan menggunakan jeli madu ini. Soalnya ini item yang luar biasa spesial. Bisa gaswat dah kalau ketahuan banyak orang. Harus dirahasiakan dulu. Kemudian Ratu Lebah datang. Ia memberitahu Sejun kalau dirinya telah selesai membuat jeli madu dari bunga tomat cherry. Sejun pun menampungnya di dalam topi jerami miliknya. Dia belum punya wadah. Mungkin bisa kali ya nyuruh kelinci abu-abu buat bikin wadah yang besar. Keeng pun meminta jeli madunya. Ia minta yang banyak. Walah, nggak boleh Keeng. Ini harus dimakan sama-sama. Ya, dimakan semuanya yang ada di sini. Kau harus berbagi sama kakak kelinci dan juga kakak kucing. Cepat sana panggil kakak kelinci dan semuanya. Oke, Keeng pun langsung berlari. Ia sangat semangat, tapi Ratu Lebah minta maaf. Soalnya jeli madu yang dihasilkan tidak banyak. Ternyata satu lebih tomat cherry tidak bisa membuat ratusan jeli madu. Cuman belasan doang. Waduh, waduh, waduh. Nggak apa-apa Ratu, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian Sejun membaca informasi dari jeli madu tomat cherry. Di dalam detail informasinya, jeli madu yang dibuat dari tomat cherry akan meningkatkan skill bawaan dari pengguna skill gitu ya. Tapi ini pengguna skill yang berkaitan dengan mana power saja. Selain itu, nggak ngefek sama sekali. Lah, Sejun jadi kecewa dengan khasiatnya. Soalnya, Sejun tidak memiliki skill yang berkaitan dengan mana power. Ia cuman punya skill serangan doang, sama skill pertanian gitu ya. Wah, 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 kayaknya jeli madu yang terbuat dari tomat cherry ini cocok buat penyihir. Beberapa saat kemudian Keeng dan para kelinci sudah datang. Mereka menantikan jeli madu yang ada di tangan Sejun. Sejun pun memberitahu semuanya kalau semua kelinci dan yang lainnya akan diberikan jeli madu satu-satu. Jadi dimakan secara perlahan saja. Nikmati rasanya karena ini buatnya susah loh. Hanya bisa dibuat ketika ada bunga di pertanian yang mulai mekar. Dan oke dah, semuanya sudah dibagikan. Sisa beberapa doang. Buat para kucing aja dah. Buat serigala perak juga. Mantap, semuanya bakal kebagian. Tapi karena Keeng cuma dapat satu, ia jadi nangis kalau langsung memakannya. Wah, 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 dijilatin aja adik Keeng, biar lama kau makannya. Ucap kelinci hitam. Ayah, bolehkah Keeng minta satu lagi? Nggak boleh Keeng. Ini buat para paman kucing dan paman serigala. Buat Airen juga. Kau harus bersabar Keeng. Baik ayah, ucap Keeng sedih. Dan oke, sekarang saatnya untuk memberikan Airen jeli madu. Ia pasti senang karena ini makanan baru. Woi Airen, kau dengar tidak? Ini makanan enak loh. Kau harus mengambilnya, ucap Sejun. Notifikasi pun muncul, itu pasti dari Airen. Tapi ada yang aneh. Waduh, manajer tower sedang sekarat karena sedang mengalami amukan jantung. Waduh, gaswat. Sejun kaget membaca notifikasi itu. Apa yang terjadi? Apa maksudmu sekarat? Teriak Sejun yang membuat para kelinci kaget mendengar Sejun berteriak-teriak. Quest pun muncul, selamatkan Airen Fritani dari amukan jantung. Hadiah, Airen bangun. Penolakan, Airen KO dengan amukan jantung. Waduh, sebenarnya apa yang terjadi? Sejun jadi bingung dia. Apa itu amukan jantung? Kau harus menjelaskannya. Bagaimana cara membantu Airen, sedangkan aku berada di sini, jauh dari Airen. Notifikasi pun muncul menjelaskan kalau amukan naga itu terjadi karena Airen terlalu banyak mengkonsumsi mana dan jantungnya tidak bisa menumpang seluruh mana yang dikonsumsi oleh Airen sehingga terjadilah amukan jantung naga. Waduh, gaswat. Apa karena Airen kebanyakan makan ya? Jadinya ia kegemukan dan kena kolesterol yang membuat dirinya terkena serangan jantung. Waduh, pusing dah. Lantas, aku harus bagaimana? Woi, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau Airen KO, aku bakal kehilangan harapan untuk kembali ke Korea. Sang manajer tidak boleh KO.
Kalau dia KO, artinya Dungeon Tower ini akan berada dalam kekacauan. Lah, gaswat. Gak bisa dibiarkan. Ayah, tenanglah ayah. Kakak Airen pasti selamat, ayah. Tenanglah, ucap Keeng menenangkan Sejun. Woi sistem, cepat katakan apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan si Airen. Katakan sekarang juga, aku harus bagaimana? Notifikasi sistem pun muncul dan memberitahu Sejun kalau Sejun harus memberikan item pilihan yang bisa membantu si Airen. Dan item itu akan langsung dimakan oleh Airen. Jadi Sejun harus berhati-hati memilih item tersebut. Pilih yang sesuai dengan kondisi Airen sekarang. Wah, kalau gitu kebenaran nih, ada jeli madu yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill dan juga berpengaruh terhadap mana. Mungkin ini bisa digunakan untuk membantu menyembuhkan amukan jantung naga yang ada pada Airen. Wah, ternyata pas banget. Dan ternyata Keeng memberikan jeli madunya yang berharga itu kepada Pak Sejun. Para kelinci juga sama, mereka semua memberikan jeli madunya kepada Sejun. Mereka semua juga ingin menyelamatkan Airen dari amukan jantung naga. Tolong ayah, selamatkan kakak Airen. Dan oke dah, terima kasih semuanya. Sistem, berikan semua jeli madu ini kepada Airen dan semua jeli madunya diambil oleh sistem dan quest pun selesai. Semua jeli madunya dijatuhkan tepat di mulut Airen. Airen pun langsung menelannya dan efek dari jeli madu pun mulai terasa oleh Airen. Notifikasi pun muncul, jeli madu tomat cherry telah berhasil dimakan oleh Airen. Jantung mana Airen telah ditingkatkan oleh jeli madu tomat cherry. Jantung naga Airen Fritani semakin membesar dan menormalkan amukan jantung naga. Kondisi menstabilkan. Sejun yang melihat notifikasi itu jadi tenang. Ternyata jeli madunya sangat bermanfaat untuk Airen. Wah, luar biasa. Wah, akhirnya ada. Sejun hampir kena serangan jantung juga karena kaget itu ya. Untung dia berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Airen. Tapi menurut sistem, jeli madunya hanya meningkatkan sebagian kecil dari jantung naganya. Sepertinya Airen membutuhkan banyak jeli madu. Kita tidak tahu apakah itu akan berhasil, dan yang jelas kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Airen. Kalian semuanya, terima kasih ya sudah ikut membantuku. Dan ya, kejadian yang mengkhawatirkan pun berhasil dilewati. Scene pun berpindah. Di lokasi entah di mana, di luar dimensi. Di situ ada kristal mana yang menyala terang. Itu sangat terang sampai-sampai menyilaukan. Dan itu membuat dua orang lelaki kaget-kaget. Ternyata itu bapak sama kakeknya si Airen. Mereka semua panik. Ya, mereka panik karena kristal sistem itu dari dungeon towernya si Airen. Mereka memahami kalau ini adalah panggilan darurat dari Airen. Ayah dan kakeknya Airen mulai mengkhawatirkan Airen. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Airen. Ini pasti amukan jantung naganya dari Airen. Ia pasti mengalami kesulitan dalam meningkatkan jantung naganya. Kita harus berbuat sesuatu, anakku. Tapi kenapa kristal sistemnya tidak mau merespon? Ini seolah-olah dikunci dari dalam. Lah, gimana sih? Harus didobrak kalau gitu. Dan ternyata notifikasi muncul, data dari Airen muncul. Semuanya sudah terkendali, walaupun cuma bersifat sementara. Tapi kondisi manajer tower telah terkendali. Melihat itu, ayah Airen senang sekali. Ia merasa beruntung memiliki anak yang hebat seperti Airen. Walaupun perkembangannya terlambat, tapi Airen berhasil melalui semuanya. Ini prestasi yang membanggakan. Akan tetapi, ketika ayah Airen melihat kakek Fritani, itu agak aneh. Dan ya, sepertinya kakek Airen malah mau mengamuk, wadidaw. Dan ternyata ngamuk beneran, waduh. Ia malah jadi menyeramkan itu dah. Kenapa dah ini si naga tua? Dan itu dia ya, ia marah-marah gara-gara yang diminta tolong pertama kali adalah Pak Sejun. Lah, Pak Sejun? Siapa itu Pak Sejun? Bener-bener buangke. Siapa itu Pak Sejun? Teriak kakek Fritani dengan penuh amarah. Tenanglah ayah, tenanglah. Mungkin itu temannya Airen yang menolong Airen dari Dungeon Tower. Ayah tenanglah, nanti darah tingginya kumat, ucap ayah Airen menenangkan kakek Airen. Dan
Hentakan amarah dikeluarkan oleh kakek Airen. Dan wow! Siapa kau, Pak Sejun? Kau apakan cucuku, ha? Akan kulumat habis kau, Pak Sejun! Teriak kakek Airen dengan penuh amarah. Dan wow! Tidak akan kumaafkan kau, Pak Sejun, karena telah mengambil hati cucuku. Kau harus kena amukanku. Rah! Waduh, udah gaswat, malah mau dihancurkan ini Pak Sejunnya. Walah, walah, walah. Dan ya, karena teriakan itu, tetangga naga jadi terganggu. Mereka jadi merasa kasihan dengan Airen yang ditinggal sendirian di dungeon tower. Naga tua bangka itu malah ribut-ribut doang, gak jelas banget dah. Berisik. Dan ya, biarin aja dah. Kalau menyangkut cucunya, dia memang kehilangan akal pikirannya, kayak wong gendeng. Dan ternyata, di balik dua naga yang menggosip itu, ada naga yang bersembunyi di balik batu. Ia mendengar percakapan dua naga yang sedang menggosip itu, dan ia mengatakan, Airen Fritani ada di dungeon tower. Ini kesempatan bagus. Wah, siapa naga ini? Kemudian Shin berpindah kembali ke Airen. Airen saat ini masih pingsan. Ia belum sadar, tapi tubuh Airen sudah tidak terasa sakit lagi. Jadinya Airen sudah merasa baikan, dan ia pun langsung terbangun. Bujur buset, gue belum KO, gue masih hidup luar biasa. Tapi kenapa aku masih hidup? Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Dan lagi, kenapa tubuhku terasa ringan sekali? Seolah-olah aliran mananya sudah mengalir ke seluruh tubuhku. Ada apa ini ya? Airen pun memandangi jantung mana miliknya. Sekarang jantungnya sudah stabil dan memancarkan cahaya kecil yang banyak itu ya. Airen merasa nyaman dengan cahaya kecil itu, terasa hangat. Kemudian Airen memandangi kristal mana miliknya. Ia mau melihat apa yang terjadi kepada Pak Sejun, dan setelah Airen menyentuh kristal mananya, eyalah, malah muncul notifikasi banyak banget. Itu notifikasi kalau sistem telah memberikan quest kepada Sejun, yaitu quest untuk menyelamatkan Airen, dan Airen berhasil diselamatkan dengan memakan jeli madu yang telah diberikan oleh Pak Sejun. Wah, Airen merasa terharu dengan hal tersebut. Itu yang dilakukan oleh Pak Sejun kepada dirinya. Wah, 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 beneran nih. Ternyata ia diselamatkan oleh Pak Sejun. Ini membuat Airen jadi kesemsem dah. Walah, walah, malah kesemsem. Ini benar-benar memalukan. Aku jadi tidak berani menyapa Sejun. Aku harus ngomong apa ya? Waduh, dah malu aku. Daripada malu-maluin, lebih baik cari cara untuk melakukan sesuatu kepada Sejun. Tapi kira-kira apa ya? Soalnya Sejun telah memberikan item berharga, yaitu jeli madu. Itu seperti item yang baru ia buat gitu ya. Aku jadi penasaran seperti apa rasanya. Padahal sudah memakannya ya, tapi malah makan saat pingsan, jadi tidak terasa apa-apa. Waduh, waduh. Karena ini item yang sangat penting dan juga item yang telah menyelamatkanku, maka aku akan memberikan hadiah spesial kepada Pak Sejun. Oke, aku tahu hadiah spesial apa itu. Kemudian Shin berpindah di ruang harta manajer tower. Di situ Airen mencari item berharga yang akan ia hadiahkan kepada Sejun. Tapi Airen malah bingung ya. Karena kebanyakan dari harta yang ia miliki adalah pedang, armor, emas, berlian, dan alat-alat rank S yang berguna untuk para petualang. Sejun kan petani ya, ia tidak butuh barang-barang itu, apalagi tongkat Tiamat ini yang bisa menaikkan 100 kali lipat kekuatan penyihir. Lah, Sejun bukan penyihir, ia juga tidak memiliki skill sihir. Airen jadi bingung mau memberikan hadiah apa kepada Sejun. Airen berusaha untuk berpikir keras terkait hadiah yang cocok untuk petani Sejun. Profesi petani, ingatkan lagi, profesi petani. Dan ternyata ketika ia sedang berjalan, ia melihat sesuatu yang cocok untuk dihadiahkan kepada Pak Sejun. Itu adalah patung kebanggaan milik kakek Airen, patung gagah dari ras naga hitam. Airen mengecek kembali kondisi patung itu, apa masih berfungsi atau tidak, dan ternyata masih jos, masih oke, masih berfungsi normal. Oke dah, ini adalah hadiah yang cocok untuk Pak Sejun. Pas banget, Sejun pasti senang mendapatkan hadiah patung naga ini, jos banget dah.
Kemudian scene berpindah di pertanian Sejun. Di rumah Sejun saat ini, di area permukaan gitu ya, Sejun sedang tidur bersama para kelinci dan beruang keeng. Mereka sepertinya kelelahan dah dan molor dengan nikmatnya. Tapi Sejun terganggu dengan suara notifikasi yang terus mengganggu tidurnya. Ia merasa tidak nyaman dengan suara notifikasi itu. Sejun pun buka matanya. Ia membaca kalau manajer tower mengucapkan terima kasih. Soalnya ia telah menyelamatkan nyawanya. Buset, kau selamat, Airen. Syukurlah kau selamat. Kami semua mengkhawatirkanmu, Airen. Manajer tower mengatakan kalau tubuhnya sudah baik-baik saja. Tidak ada yang sakit lagi. Maafkan aku ya, mungkin aku memberimu sup combo combat yang memiliki tingkat peningkatan power yang besar. Jadinya kau tidak bisa menahan peningkatan itu. Manajer tower pun mengatakan kalau semua itu bukan salahnya Pak Sejun. Ini adalah Seizure, sebuah pertumbuhan yang pasti dialami oleh seekor naga yang sedang mengalami pertumbuhan. Seizure ini datang 10 tahun sekali, tapi menurut manajer tower, Seizure yang ia alami sekarang datangnya terlalu cepat. Ia tidak tahu apa penyebabnya. Ya, itu mungkin karena kebanyakan makan, jadinya kau terlalu banyak menyerap mana magic dari hasil pertanianku, ucap Sejun mencairkan suasana. Sejun pun mengeluarkan kantong yang berisi jeli madu yang tadi selesai dibuat oleh Ratu Lebah. Tapi masih sedikit, barangkali Airen masih membutuhkannya untuk mengatasi Seizure. Tapi sistem memberitahu Sejun kalau manajer tower malu menerima bantuan Sejun terus-menerus. Manajer tower sekarang berhutang nyawa kepada Pak Sejun. Jadi, ia tidak bisa menerima apapun dari Pak Sejun sebelum Sejun menerima hadiah dari manajer tower. Wah, hadiah? Hadiah apa ya? Sejun jadi penasaran dah. Kemudian sistem memberitahu Sejun untuk pindah ke tempat area kosong yang jauh dari rumah. Karena hadiahnya lumayan besar, Sejun harus mencari lokasi yang aman. Dan syarat untuk mendapatkan hadiahnya adalah berteriak sekuat tenaga memanggil nama Airen. Waduh, dah malahan disuruh teriak-teriak. Dan gua kira Sejun dan yang lain pun pindah lokasi. Masih dekat rumah sih, geser dikit doang di area yang lebih luas. Dan gua kira langsung tarik nafas yang dalam dan keluarkan Airen. Teriak Sejun dengan seluruh kekuatannya. Dan ternyata lah gak terjadi apa-apa. Sejun jadi ngelek dah. Apa ucapannya salah ya? Atau kurang keras suaranya? Jadinya malah sistemnya tidak merespon. Dan twing, quest selesai. Hadiah air mancur diberikan sebagai peringatan ulang tahun Airen Fritani ke-100. Dan boom, ada benda hitam besar yang tepat berada di atas Sejun. Sejun langsung merasa gelap, sekaligus ia merasakan bahaya yang sangat mengancam dirinya. Dan setelah dilihat, buset dah, gede banget. Tepat di atas Sejun dan para kelinci. Waduh, waduh, gaswat. Bisa jadi pisang geprek ini mah. Dan patung naga jatuh ke tanah dan jatuh dah. Tapi Sejun dan para kelinci berhasil menghindar. Mereka melompat dengan cepat supaya tidak jadi pisang geprek. Buset dah, bahaya banget. Apa-apaan itu? Kenapa ada patung naga yang besar? Bener-bener dah, sistem gak pakai otak ini, naruh barang sembarangan. Dan ini dia patung naga hitam yang panjangnya 20 meter dan tingginya 10 meter. Buset dah, ini patung buat apaan coba? Malah dijadikan Airen sebagai hadiah. Apa gunanya ini patung? Mangap lagi patungnya. Mingkem ngapa? Dan ternyata dari mulut naga itu keluar air dalam jumlah banyak itu ya airnya. Keterangan hitam pun muncul. Patung air mancur yang memperingati ulang tahun Airen yang ke-100. Patung yang dibuat oleh para dwarf yang mendesain patung tersebut sesuai dengan bentuk tubuh leluhur keluarga Fritani. Di mata patung terdapat kristal mana yang telah dibuat oleh naga hitam Anton Fritani. Kristal mana itu berfungsi untuk mengambil air dalam radius 10 meter dan mengalirkannya di area patung naga hitam. Item rank S, skill water generation level 50.
Wah, gile statusnya. Sejun sampai melongo melihat patung naga itu. Bener-bener dah cuman patung doang, tapi over-over. Sampai-sampai Sejun shock berat mendapatkan item rank S. Gile ini, di luar prediksi BMKG. Manajer Tower mengatakan kalau patung air mancur ini bisa digunakan Sejun untuk menyirami pertanian yang ada di permukaan. Itu bisa mempermudah Sejun untuk memperluas area pertanian di permukaan. Sejun pun bertanya cara penggunaannya, ya cara menggunakan patung naga air ini gitu ya, apa bisa dikontrol? Airen mengatakan kalau ia sendiri tidak tahu, yang tahu kakeknya. Kakeknya sendirilah yang memberitahu Airen cara penggunaannya, tapi Airen lupa. Ia cuma diberikan kontrol yang ia tidak mengerti. Waduh dah, controller. Wah, ini mah gamepad. Ini seperti stick PS. Waduh, inilah makanan sehari-harinya Sejun. Sejun sampai melongo mendapatkan stick PS yang ada di Dungeon Tower. Sayangnya, nggak ada konsolnya gitu ya. Dan oke dah, Sejun pun mencoba gamepad tersebut. Dan hasilnya, kepala patung yang mulai bergerak ke kanan, ke kiri, menunduk, menanda. Tapi tidak hanya itu, ternyata si patung juga bisa berjalan. Wadidaw, efektif banget ini gamepadnya. Bisa bergerak layaknya naga hidup ini mah. Oke dah, disuruh joget dulu, bisa lentur lagi gerakannya. Wala wala wala. Malahan para kelinci dan keeng ikut-ikutan joget. Jalan di tempat juga. Tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua. Waduh dah, malahan kelinci dan keeng ikut-ikutan jalan di tempat. Dan berikutnya, beraung. Wow. Buset, kelinci dan keeng jadi kaget luar biasa. Sedang asik-asiknya joget malah teriak-teriak. Dan tuak. Keeng menghajar si patung naga itu sampai-sampai tanduknya patah. Wadidaw, gaswat. Sejun sampai tidak percaya Keeng bisa mematahkan tanduk patung naga yang super keras itu. Powernya gede banget ya Keeng. Buset, 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 patah gimana ini? Airen pun memandangi kristal mana. Ia penasaran kepada suara berisik yang terdengar di dalam kristal mana. Ada apa ya? Airen pun melihat apa yang terjadi. Dan Airen bertanya kepada Sejun apa yang sedang Sejun lakukan. Waduh, untung saja tanduk yang patah berhasil disambung kembali berkat bantuan dari kelinci abu. Gaswat dah kalau Airen tahu tanduknya patah, bisa marah-marah itu si naga. Dan oke, Airen pun santai-santai menikmati sayur mayur yang telah diberikan oleh Sejun. Ia lapar banget karena habis kehilangan mana yang banyak ya, pas pingsan gitu ya. Jadinya ia kelaparan. Dan Wokeda, naga hitam air mancur pun sudah berfungsi sebagai penyiraman tanaman di pertanian area permukaan. Sekarang tidak perlu lagi repot-repot untuk menyiram manual. Cukup pakai stick PS, mantap. Dan Wokeda Sin pun berpindah. Di lantai 67. Saat ini para lizardmen sedang memasang pedang daun bawang dan para kaum serigala perak memungut belalang merah yang sudah pada KO. Sepertinya ada anaknya LK itu sama istrinya LK. Waduh, mereka ikut membantu ternyata. Walah walah walah. Ayah, aku mau ke sana. Di sana banyak sekali ada belalang merah. Aku mau mengambil semuanya. Ya, jangan gegabah. Tetap waspada ya. Ini masih medan perang anakku. Siap, ayah. Tapi sepertinya istri LK khawatir soalnya ini medan perang yang berbahaya bagi anaknya. Walaupun mereka adalah kaum serigala perak yang kuat, tapi menghadapi ribuan belalang merah bakal bahaya bro. Tenang saja istriku, ada berkah naga hitam yang agung di sini, yaitu pedang daun bawang. Pedang itu telah memikat para belalang merah. Jadinya, mereka langsung tertuju kepada pedang daun bawang. Jadi makhluk lain akan aman. Tuh, lihat tuh. Belalang merahnya sudah pada KO, banyak banget. Ditumpuk-tumpuk sampai menggunung. Lagian para lizardmen sudah bersiap siaga menghadapi situasi yang di luar prediksi. Mereka akan segera bereaksi dengan cepat. Jika ada pergerakan belalang merah yang bergerombol, maka mereka akan bergerak langsung. Jadi, kau tidak usah khawatir istriku. Kita harus bekerja secara maksimal di sini. Kemudian di posisi anaknya LK, ia sedang mengambil satu belalang merah yang KO. Ia senang sekali dan akan menghampiri ayah dan ibunya. Soalnya ini belalang merah yang besar. Mantap. Akan tetapi,
Buset, 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 bahaya. Ada ribuan belalang merah yang menggerombol. Dan itu mengarah ke anaknya Elka. Waduh, dah, gaswat. Anaknya Elka tidak tahu karena belalang itu tepat berada di belakangnya. Lari, nak, lari, lari. Lari dari situ. Teriak Elka dan istrinya. Wah, sembuset. Anaknya Elka panik. Ia panik karena di belakangnya ada belalang yang mau menyantapnya. Waduh, waduh. Dan sling, sling, sling. Serangan pedang mengarah kepada gerombolan belalang merah. Dan ternyata itu Lizardman Yellow. Wah, cicak kayaknya itu. Wah, walah-walah, malah pakai gaya segala. Hei bocah serigala, cepatlah pergi dari sini. Situasinya bahaya di sini. Dan ternyata terlihat jutaan belalang merah kembali datang. Mereka bergerombol kembali dan siap memangsa apa yang ada di depan mereka. Gile bos, banyak banget itu dah. Kemudian scene berpindah di pertanian Sejun. Terlihat di lantai 99 saat ini sedang terjadi blue moon. Dan Airen sekarang sedang terbang dan menyerap cahaya blue moon. Sejun yang melihat itu jadi penuh takjub. Ternyata Airen sekarang sudah tambah besar. Kayaknya dia bisa menjadi naga kuat yang overpower. Dan ternyata di situ ada Ibu Keeng gitu ya. Sejun bertanya apakah Ibu Keeng tidak terpengaruh oleh cahaya blue moon. Biasanya setiap monster di sini bakal ngamuk karena terkena cahaya blue moon. Aku baik-baik saja Pak Sejun, aku merasa tubuhku semakin kuat. Dan lagi, manajer tower sudah memperbaiki afinitas dari cahaya blue moon. Jadinya setiap monster yang terkena cahaya blue moon akan baik-baik saja. Wadah, hebat juga ini si Iron sekarang. Kemudian ada Bapak dan Ibu Kelinci, mereka memanggil Sejun. Mereka memberitahu kalau cahaya blue moon telah menyinari beberapa tanaman di permukaan. Dan sudah ada beberapa tanaman yang berubah menjadi biru. Wah mantap, saatnya memanen mereka semua, ucap Sejun senang. Sejun pun berpindah ke ladang di permukaan. Di situ, Sejun dan kelinci gerobak sedang mencari tomat cherry yang terkena cahaya blue moon. Dan ini dia ketemu. Wah, ada banyak ini tomat cherry cahaya blue moon. Sampai-sampai gerobak milik kelinci gerobak jadi penuh. Wah, 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 mantap. Sejun pun menyudahi memanen tomat cherry blue moon. Sudah dipetik semua. Sekarang nyari tanaman lain yang terkena cahaya blue moon. Sejun pun berjalan di area tanaman jagung. Dan ternyata itu ada bos jagung yang terkena efek cahaya blue moon. Mantap, Sejun senang sekali karena ada 2 jagung yang terkena cahaya blue moon. Jos kandos, bisa buat menambah stamina Airen ini, biar nggak gampang sakit lagi. Kemudian Airen memberitahu Sejun kalau dirinya sudah capek, ia mau istirahat, jadinya ia mau mensudahi patroli di bawah cahaya blue moon. Kau istirahat saja Airen, kau ambil saja jagung blue moon ini. Ini untuk memberikan stamina pada tubuhmu. Setelah memberikan jagung blue moon kepada Airen, Sejun melihat ada jagung yang mengeluarkan cahaya merah. Walah, cahaya merah. Kenapa jagung itu mengeluarkan cahaya merah? Apa-apa Anda? Sejun pun mengambil jagung merah itu. Dan ternyata notifikasi langsung muncul di depan Sejun. Layar status jagung stamina merah. Jagung stamina yang terpapar matahari sekaligus terpapar cahaya blue moon. Manfaat setelah mengkonsumsi jagung merah, ia dapat membakar lemak sebesar 30 gram secara permanen, meningkatkan stamina sebesar 5 poin dalam 10 menit, dan juga dapat melembatkan rambut secara permanen. Wah gile, jagung merah ini benar-benar gile. Bisa membakar lemak 30 gram, dapat menyuburkan rambut lagi. Wah wah wah. Sejun benar-benar kaget mendapatkan manfaat dari jagung merah ini. Sejun langsung sujud melihat jagung merah itu. Ia benar-benar tidak menyangka kalau bakal mendapatkan item jagung merah yang luar biasa ini. Mantap. Keeng, bagaimana menurutmu jika ayahmu gondrong? Ayah bakal tidak keren dah, ucap Keeng yang membuat Sejun kecewa. Kalau begitu, kelinci, mulai besok kita akan menanam jagung merah ini. Biar kalian semua bisa memakannya dan kalian semua jadi gondrong. Waduh dah, Keeng jadi shock berat. Dia tidak mau gondrong, repot. Sejun pun mengambil beberapa biji jagung merah untuk dijadikan bibit. Kemudian sisanya bakal ia makan. Lebih baik makan bareng saja. Enaknya buat apa ya? Biar bisa dinikmati semuanya.
Oke dah, kalau begitu Shin berpindah dulu di gua pertanian Sejun. Di situ ada apel flame yang menyerap cahaya Blue Moon, ranting yang mulai tumbuh secara perlahan berkat kekuatan cahaya Blue Moon. Apel flame senang sekali mendapatkan dirinya tumbuh menjadi lebih besar. Sejun melihat itu jadi senang. Ia tidak sabar menanti apel flame yang menumbuhkan buah apelnya. Apa bakal jadi apel api ya? Wah wah wah, ditunggu aja dah. Apple Flame pun memberitahu Sejun kalau dirinya mendapatkan skill baru, namanya Api Pelindung. Apple Flame pun menunjukkan api biru yang menyala di atas rantingnya. Sejun takjub, ia takjub melihat api biru yang ada di dalam rantingnya, api flame gitu ya. Dan api biru itu malah menyelimuti tubuh Sejun. Sejun pun mendapatkan notifikasi kalau dirinya sekarang mendapatkan api pelindung. Sejun bakal dilindungi dari segala mara bahaya dengan api pelindung. Tapi aktivitas dari api pelindung itu cuma 3 jam doang. Wah, singkat banget. Terima kasih Apple Flame, terima kasih sudah memberiku api pelindung ini. Siap, Master. Aku akan selalu melindungimu, Master. Kemudian Sejun meminta tolong kepada Apple Flame untuk memanaskan jagung yang ia pegang. Tapi panaskanlah secara terpusat, supaya panasnya bisa membakar biji jagungnya saja. Oke siap Master, gampang itu mah. Aku akan pusatkan panasnya di area biji jagungnya saja. Siap dah Master. Dan oke, Sejun pun mengikat daun dari jagung merah itu. Dan Apple Flame langsung bersiap untuk skill apinya. Dan ya, api pelindung diaktifkan. Target terkunci. Api merah pun langsung muncul dari dahan apel flame, dan api itu memasuki jagung yang dipegang sama Sejun. Dan tiba-tiba, jagung merahnya berubah menjadi besar, wadidaw. Jagungnya membesar seperti bola sepak, wah wah wah, tapi bakal meledak kayaknya ini. Enggak, Master, nggak bakalan meledak. Dibuka saja, Master. Pasti jagungnya sudah berubah bentuk. Dan oke, langsunglah dibuka sama Sejun. Dan ternyata, wah, 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 bener. Ini jagungnya telah menjadi popcorn, mantap, pol. Sejun pun mengambil garam dan menaburkannya ke dalam popcorn. Dan langsunglah dimakan. Sejun senang sekali karena selama beberapa bulan ini ia belum makan popcorn. Waduh, waduh. Soalnya ia kan ada di Dungeon Tower ya, mana ada yang jual popcorn. Dan sekarang ia berhasil membuat popcornnya sendiri, jos gandos. Ini enak sekali ayah, rasanya gurih ayah, ada manis-manisnya, rasanya nagih bener ayah, ucap Keeng. Para kelinci juga kesemsem dengan rasa popcorn yang dibuat sama Pak Sejun. Bener-bener gile ini rasanya. Kalau ada coklat atau gula, bakalan lebih enak lagi, Keeng. Suatu saat, kita pasti akan membuat gula yang manis dan lebih manis dari jagung ini. Siap, ayah. Keeng menantikannya, ayah. Sedang enak-enak menikmati popcorn, tiba-tiba getaran besar terjadi. Semua yang ada di dalam gua kaget sampai terguncang hebat itu ya. Waduh, ada apa ini? Sejun dan para kelinci sampai panik. Ya, mereka panik mendapati getaran yang hebat layaknya gempa 7 skala Richter. Ibu Keeng yang ada di permukaan pun langsung melaporkan situasi gaswat kepada Sejun. Ibu Keeng menyuruh Sejun untuk cepat keluar. Pertanian diserang. Ya, diserang lagi sama si pohon Evil. Waduh dah, gaswat. Sejun jadi panik ini dah. Perasaan baru kemarin diserang markasnya. Lah ini malah jerang lagi. Waduh, waduh, gaswat. Dan terlihat pohon Evil yang bertumbuh besar, lebih besar dari sebelumnya. Kayaknya besarnya sama seperti Ibu Keeng. Gile-gile banget itu. Tidak hanya itu, kali ini ada pohon Evil semprot dan juga pohon Evil beracun. Ukurannya juga lebih besar, sama persis seperti Ibu Keeng. Gile ini mah. Bener-bener bahaya nih pertanian Sejun. Dan ternyata ada banyak sekali, bos. Itu pohon Evilnya banyak banget. Semuanya berjalan menyerang pertanian Sejun. Wadidaw. Bisa tamat ini pertanian Sejun. Diserang sama pohon Evil sebanyak ini. Sejun dan para kelinci yang melihat itu jadi mematung. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Ya gimana? Lawannya gede-gede banget. Tapi Keeng dan Ibu Keeng sudah bersiap siaga.
Mereka akan bertarung bagaimanapun hasilnya demi melindungi pertanian Sejun yang telah membantu banyak monster di lantai 99 ini. Sejun yang telah mendapatkan buff dari Apple Flame juga tidak akan menyerah. Ia akan berjuang. Tapi kenapa pohon evilnya banyak banget ini? Gede-gede lagi. Dari mana dah datangnya? Pohon beracun pun menembakkan racunnya, dan itu mengarah ke Sejun. Sejun panik, ia tidak bisa bergerak karena serangannya terlalu cepat. Dan ternyata serangan itu langsung mengarah ke obor yang dibawa Sejun. Walah, nyerang obor api. Obor yang dibawa kelinci juga diserang. Malahan. Dan itu adalah cairan lengket yang sangat susah untuk dihilangkan. Dan cairan itu seperti slime yang tidak mau menghilang. Dan bush, cairan lengket itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi asap ungu. Walah, bahaya. Dan Sejun ditendang sama kelinci hitam. Kakak kelinci hitam, ada apa? Tanya Keeng. Itu asapnya sangat beracun. Bahaya kalau kena Bos Sejun. Kalau kita para monster bisa menahannya. Tapi Bos Sejun itu manusia. Bahaya sekali jika Bos Sejun terkena itu. Kemudian pohon evil yang menyemprot langsung menyerap asap beracun yang dikeluarkan oleh pohon beracun, yang kemudian dikeluarkan kembali dalam jumlah banyak. Wadidaw, gaswat banget ini. Ayah, ada lagi yang muncul, ayah, teriak Keeng terkejut. Dan buset, ada kaki pohon yang besar. Dan ternyata ada pohon evil yang sangat besar banget. Waduh, kenapa bisa sebesar itu? Gile, besarnya 100 kali lipat dari ibu Keeng. Waduh dah, malahan lebih besar dari ibu Keeng. Udah kayak Godzilla saja pohon evilnya itu. Kita panggil aja itu ya, pohon Godzilla. Kerumunan pohon evil jadi terasa kecil di hadapan pohon Godzilla itu, bener-bener gile besarnya. Sejun dan yang lainnya jadi panik luar biasa. Bagaimana cara mengalahkan pohon sebesar itu? Gak mungkin juga kan panggil Ultraman, apalagi panggil Gundam ini Dungeon Tower. Gak ada Ultraman atau Gundam. Bos Sejun, kita harus melakukan apa? Apa kita harus mundur? Apa kita harus pergi ke wilayah Minotaur? Ucap Ibu Keeng. Sejun tertunduk lemas. Ia bingung mau melakukan apa, soalnya ini adalah harta karunia pertanian yang ia telah bangun bersama keluarga yang ada di lantai 99. Sejun sampai bengong mendapati kenyataan harus menghadapi monster pohon evil sebesar Godzilla. Yah, utus harapan dari Sejun ini. Ya gimana lagi, gede banget cuk. Sejun jadi merasa sekecil biji kacang hijau itu gak sebanding. Sejun tidak bisa meninggalkan semua yang telah ia bangun. Pertanian, kelinci, lebah, beruang crimson, kucing, minotaur, semua telah bergantung kepada pertanian Sejun. Tidak mungkin Sejun meninggalkan semua itu. Akan tetapi, hembusan angin mengenai Sejun. Aku akan membantumu, nak. Ucap sesuatu yang besar mendekat. Siapa itu? Sejun jadi penasaran dengan suara besar itu, dan ternyata itu patung naga air mancur yang diberikan Iron kepada Sejun. Walah, malahan patungnya bisa bergerak sendiri, ngomong lagi. Ternyata patung naga itu bisa ngomong. Wadidaw, Sejun dan para kelinci jadi kaget melihat patung itu bisa ngomong. Kau bisa bicara, ucap Sejun terbata-bata. Aku Anton Fritani, salam kenal Sejun. Aku ayahnya Iron Fritani. Walah, ayahnya Iron. Ibu Keeng dan Keeng jadi kaget mendengar ucapan itu. Apalagi Sejun yang terkaget-kaget. Ayahnya Iron, ucap Sejun sambil melongo. Hei bocah manusia, aku sudah mengatakan kalau diriku adalah ayahnya Iron. Kenapa kau diam saja? Wadah, beneran dah pada diam itu. Sejun sama yang lainnya jadi pada diam membisu. Maaf ayahnya Iron, apa benar Anda itu ayahnya Iron? Soalnya kami bingung, kenapa ayahnya Iron itu cuma bebatuan. Aku tidak paham dengan hal tersebut. Patung ini cuma avatar. Tubuh asliku ada di dimensi yang berbeda. Aku cuma mengendalikan patung naga ini. Ini adalah patung golem yang diciptakan kakeknya Iron.
Jadi, patung ini bisa dikatakan boneka golem yang digunakan untuk berhubungan dengan Iron di Dungeon Tower. Saat ini, sistem Dungeon Tower sedang dalam masalah yang kami sendiri tidak tahu masalah apa yang dialaminya. Akhirnya kami di sini tidak bisa menghubungi sistem dari manajer tower. Aku sempat khawatir ketika mendapatkan kabar kalau anakku dalam keadaan berbahaya. Tapi ternyata Iron melakukan hal yang tepat dengan meminta bantuan kepadamu, Pak Sejun. Kau sekarang bisa dikatakan wakil dari manajer tower. Soalnya kau bisa mengakses sistem yang ada pada Dungeon Tower. Kami di sini tidak bisa mengaksesnya, jadi kami tidak bisa berbuat apapun. Sekali lagi, terima kasih manusia Pak Sejun sudah mau menolong anakku, Iren. Santai saja bos naga, santai-santai. Aku hanya ingin menyelamatkan temanku. Wah, teman ya. Kalau begitu sebagai temannya Iren, bisakah aku meminta tolong kepadamu? Minta tolong? Pertolongan seperti apa yang Anda inginkan? Aku cuma manusia biasa yang berprofesi sebagai petani. Justru karena kau seorang petani, aku jadi leluasa. Soalnya aku ingin kau menggantikan Iron menjadi manajer tower di Dungeon Tower ini. Buset dah, itu terlalu berbahaya. Saya cuma manusia, bos. Aku di sini yang paling lemah, ayah Iron. Dan lagi, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sekarang terjebak di lantai 99. Dan lagi, sekarang aku dalam masalah besar. Pohon Evil itu mau menghancurkan pertanian yang sudah aku bangun bersama keluargaku di sini. Jadi, bagaimana aku bisa menjadi manajer tower menggantikan Iron? Buset dah, bener-bener. Pohon Evilnya itu malah masih bergerak maju. Waduh, bahaya ini bos. Dan lagi, pohon Godzilla juga masih berjalan. Tapi karena jalannya pelan, ia didahului oleh beberapa pohon Evil yang kecil. Bos Sejun, mereka semakin dekat. Kita harus apa? Kita harus apa, Bos Sejun? Ucap kelinci hitam panik. Kau tenang saja. Kau sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi manajer tower. Lah, masih membahas itu lagi. Tolongin, woi. Itu pohon Evilnya sudah ada di belakang gue. Waduh, waduh. Kami akan membantumu, manusia Pak Sejun. Kau lihat saja apa yang akan terjadi pada musuh-musuhmu itu. Ya udah cepet bantu sana bos naga, cepetan dibantu. Kemudian patung naga mengangkat kepalanya dan tiba-tiba Pak Sejun. Aku Kaiser Fritani, kakeknya Iren. Aku jengkel banget sama kelakuanmu itu. Gara-gara ente, aku tidak bisa menjumpai cucu kesayanganku. Aku ingin sekali meremukan tubuhmu. Tapi itu bahaya. Kau masih dibutuhkan di sini. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu telah berbuat salah kepada Anda. Maafkan aku. Ucap Sejun ketakutan. Wah, ternyata kau manusia penakut juga ya. Manusia tetaplah manusia. Kemudian Kaiser Fritani memandangi pohon Evil yang telah berdatangan. Ia mengatakan kalau cukup dirinya seorang yang akan membereskan monster-monster ini. Ini mah cuman hama yang perlu dibasmi. Dan oke dah, Kaiser pun bersiap untuk terbang. Dan Sejun jadi kesulitan itu. Ia menerima hempasan angin dari Kaiser Fritani. Wadidaw, sakit bos. Dan tung. Kaiser Fritani terbang tinggi di bawah cahaya Blue Moon. Dirinya langsung memandangi para pohon Evil dari atas. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Apa itu dah? Para pohon Evil sendiri masih berjalan mendekati pertanian Sejun tanpa memperhatikan naga besar yang ada di atas mereka. Ini mah cuma lumpur liar, bisa-bisanya menjadi merepotkan seperti ini, ucap Kaiser sambil menghembuskan nafas api yang ada dalam mulutnya. Dan cuas! Bola api terbentuk di depan mulut Kaiser. Dan cuas!
Bola api biru meluncur tajam, luncurannya seperti roket dengan kecepatan cahaya. Wadidaw, gile banget itu. Sampai-sampai area pora pohon Eiffel langsung berubah menjadi putih abu-abu. Waduh, waduh, bener-bener dah. Dan kemudian, api biru menyala cepat menghantam pohon Godzilla. Pohon Eiffel yang kecil-kecil juga terkena hembasan api biru itu. Dan gile, ledakan bak nuklir terjadi. Pohon Eiffel yang melangkah maju ke pertanian Sejun langsung terkena ledakan tersebut. Waduh, 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 kelar dah. Bener-bener gile banget nih bos, besar banget ledakannya. Sampai-sampai akhirnya yang ada dalam menara tower merasakan getaran hebat. Tapi ia masih tidur, masih kecapean si Iron. Dan ini dia hasil ledakan dari serangan Kaisar Fritani. Buset dah, sampai tercipta lubang besar banget itu. Gile ini serangan Kaisar. Dan ternyata bersih langsung itu pohon Eiffelnya, langsung jadi abu semua. Wah, gile banget dah serangannya. Sejun sampai dilindungi ibu Keeng, dan Keeng juga melindungi para kelinci biar tidak terhempas oleh serangan nuklir dari Kaisar Fritani. Sejun yang melihat itu sampai tidak percaya karena semua pohon Eiffelnya hilang tanpa sisa. Wah, OP parah ini powernya si Kaisar Fritani. Kemudian Kaisar yang terbang menghampiri Sejun. Ia menyuruh Sejun untuk pergi ke kawah yang tercipta dari ledakan serangannya. Sejun disuruh mencari item drop dari Godzilla pohon. Ambillah item itu, pasti berguna untukmu Sejun. Walah, item drop dari Godzilla pohon. Item apaan dah? Sejun sampai ngelak dah, harus menyadari dirinya yang shock akibat ledakan besar yang terjadi di depannya. Mantap gile itu mah. Dan mukira Sejun pun menghampiri kawah tersebut. Kawahnya gede banget, ada 10 kali dari ukuran ibu Keeng. Lebih malahan itu lebih besar. Sejun pun turun dari kawah tersebut, dan setelah sampai di bawah kawah tersebut, ia melihat ada cahaya biru yang terpancarkan dengan terang. Cahaya itu adalah biji yang disinari oleh cahaya Blue Moon. Biji apaan itu? Sejun pun mengambilnya, dan ia mulai menilai biji apaan itu. Dan ternyata setelah dinilai, layar status pun muncul. Namanya benih peningkatan N jahat. Benih N jahat yang terkena cahaya Blue Moon jika dikonsumsi bisa meningkatkan 10 poin untuk semua status secara permanen. Jika ditanam, maka akan memunculkan monster N jahat yang kuat. Walah, jadi ini benih pohon Eiffel ya. Benihnya bos pohon Eiffel. Jadi semua pohon Eiffel berasal dari pohon ini. Wah, wah, wah. Sejun berhasil menyelesaikan masalah pohon Eiffel ini. Dan lagi, item ini luar biasa. Bisa meningkatkan 10 status secara permanen. Semua status lagi. Waduh, waduh. Kaisar Fritani pun datang. Ia memberitahu Sejun untuk mengkonsumsi benih itu. Ya, biar Sejun yang lemah itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Nggak lemah banget kayak gini. Waduh, dah malah diledek. Kaisar juga menyarankan untuk tidak membiarkan benih itu tumbuh lagi. Soalnya kalau tumbuh lagi bakal jadi lebih kuat dari hama pohon yang tumbuh. Waduh, waduh, bakal susah diatasi dada. Tapi rasanya sayang banget dah kalau cuma dimakan. Sejun berusaha untuk menahannya, dia tidak akan memakannya dulu. Ini benih yang berharga soalnya. Ia berharap ada solusi lain untuk benih kecil yang tidak bersalah ini. Lah, Kaisar jadi bingung, ada item bagus malah dikasihani. Waduh dah, ini manusia gimana sih? Sejun pun meminta izin untuk meneliti lebih dulu. Soalnya ia mau mencari solusi agar pohon Eiffel ini tidak lagi menjadi Eiffel, tapi menjadi pohon baik yang dapat dimanfaatkan. Waduh dah, terserah ente lah. Aku tidak mau lagi melihat ada monster hama lagi di sini. Kalau sampai merusak lagi, bakal aku bakar semua pertanianmu sekalian. Waduh dah, bullshit, malah diancem. Kaisar pun bertanya kepada Sejun,
kentang hitam yang sering diberikan sama Sejun kepada Airen. Sejun pun menjawab kalau Airen sering minta tomat cherry. Ia sangat suka tomat cherry. Kaisar pun meminta tomat cherry itu. Dan oke, Sejun langsung mengambilnya. Ini dia tomat cherry-nya. Kaisar pun memakannya, tapi agak aneh. Masa patung bisa makan? Dan ternyata patung itu mentransfer tomat cherry yang diberikan Sejun ke dimensi para naga. Kaisar langsung memperoleh tomat cherry tersebut. Kaisar tersenyum, senang melihat tomat cherry itu, soalnya ini makanan kesukaan cucunya. Seperti apa ya rasanya itu ya? Kaisar jadi penasaran dah, sampai-sampai membuat jantung naga cucunya itu berdebar kencang. Item ini jadi mencurigakan dah. Kemudian terlihat Anton Fritani, ayahnya Airen, sedang meneliti semua yang ada di pertanian Sejun. Ia melihat banyak sekali video yang disimpan di sistem, dan di video itu terkait dengan keberhasilan Sejun dalam mengelola lahan pertanian di lantai 99. Sampai-sampai hampir semua monster di lantai 99 berhubungan baik dengan Pak Sejun. Dan ada lagi belalang merah yang menjadi makanan layaknya cemilan ringan. Anton Fritani malah jadi bingung, soalnya belalang merah itu kan hama yang beracun ya. Lah ini malah dimakan, dimasak lagi. Apa nggak apa-apa mereka itu? Anton berpikir sejenak melihat perkembangan Sejun yang berbeda dari petualangan lainnya. Biasanya seorang petualang manusia berhasil menjadi kuat dengan mengalahkan monster. Lah, ini Sejun menjadi kuat dengan menanam tanaman dan bersahabat dengan para monster-monster di lantai 99. Walah, Sejun ini beneran out of the box dah. Pakai masak-masak lagi di Dungeon Tower. Ya aduh, jika seperti ini terus, maka hama yang ada di Dungeon Tower bakal jadi solusi tepat untuk kaum yang sedang mengalami kelaparan. Mantap ini Mas Sejun. Apalagi Sejun berhasil menanam tanaman yang bisa dimakan di lantai tandus. Ya, di lantai tandus di Dungeon Tower gitu ya. Ini luar biasa. Anton Fritani merasa Sejun adalah manusia super yang memiliki talenta unik. Berbeda dengan manusia-manusia yang lain ya. Anton bahkan tidak pernah berpikir untuk menanam tanaman pangan yang ada di dalam Dungeon Tower. Lantai 99 lagi. Itu tempat yang berbahaya, bos. Kemudian terlihat Kaisar memanggil-manggil anaknya. Ia mau menunjukkan sesuatu pada anaknya itu. Dan ini dia tomat cherry dari Pak Sejun. Kaisar berhasil memindahkan tomat cherry itu melalui celah dimensi yang ada pada naga golem naga hitam. Kaisar sangat suka sekali dengan tomat cherry ini. Luar biasa enak pol. Walah, Anton jadi bingung. Kenapa ayahnya malah memakan tomat cherry ini? Kan itu belum diteliti ya. Kalau ada racunnya gimana? Tenang saja anakku. Aku merasa jauh lebih muda. Ya, aku merasa menjadi lebih muda lagi setelah makan tomat cherry ini. Sepertinya kau perlu memakannya juga anakku. Walah, Anton jadi ngelak dah mendapati ayahnya menyukai tomat cherry. Kok bisa ya? Sepertinya Sejun memiliki daya pikatnya sendiri. Kembali ke posisi Sejun, saat ini Sejun memanggil-manggil Kaisar Fritani, tapi no respon. Patungnya diem-diem baik, gak gerak sama sekali. Sejun sedikit khawatir karena patung naga itu berhenti bergerak setelah memakan tomat cherry. Apa tidak apa-apa ya? Apa Kaisar itu tidak apa-apa? Ucap Sejun dalam hati. Ya barangkali keselak itu ya. Waduh. Karena no respon, Sejun pun menyuruh si hitam dan juga Keeng untuk kembali ke rumah. Blue Moon akan berakhir, jadi siap-siap kerja lagi. Tapi Sejun melihat Keeng terlihat aneh. Ia memandangi sesuatu yang besar dengan tatapan yang serius. Seolah ia ingin memakannya. Ayah, ada tongkat besar yang hebat. Aku mau ini ayah. Ini tongkat kayu yang hebat sekali. Dan ini dia tongkat kayunya. Buset, gede banget. Ini mah kakinya si pohon Godzilla. Gila nih kakinya doang bisa sebesar ini. Sejun pun melihat layar status dari batang kayu itu. Dan statusnya cuma berisi barang kayu NFL. Ayah,
Aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin kayu ini. Ayah, aku ingin ini, ayah. Aku ingin seperti kakak hitam yang memiliki senjata. Aku juga mau senjata, ayah. Bawanya gimana, Keeng? Ini besar banget. Bahkan dengan tubuh besarmu, batang ini 10 kali lipat dari ukuranmu. Nggak mungkin dah. Walah, Keeng agak kecewa mendengar itu. Keeng benar-benar kepingin dengan batang pohon itu. Tapi ketika dipegang, Keeng menyadari sesuatu. Dan syut! Wah, suara apa itu? Jun langsung melihat apa yang terjadi. Dan ternyata batang pohon besarnya itu menciut, bos. Wadidaw, kayak membuat batang pohon besar itu menjadi ukuran kecil. Wah, Jun kaget. Ia melihat barang pohon yang besar itu telah menjadi kecil, wadidaw. Aku merubahnya, ayah. Ini jadi seperti item juga kan, ayah? Ucap Keeng senang. Wah, ternyata item kayu besar itu merupakan item kayu dengan cahaya blue moon. Dapat dirubah ukurannya membesar seperti ukuran aslinya atau mengecil sesuai dengan yang diinginkan. Waduh, 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 waduh. Sejun dan kelinci hitam kaget. Keeng bisa membuat item. Kok bisa ya? Ya, dahlah, yang penting Keeng senang dengan benda itu. Walah, walah. Sepertinya Keeng ceria sekali setelah mendapatkan kayu besar itu. Senjatanya sangat bagus, bos. Top Marco, top dah. Keeng memang luar biasa. Selain luar biasa, Keeng juga mengatakan bersambung. Waduh dah, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Capcus.